Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai manajemen strategi. Materi pertama yaitu ruang lingkup manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses strategi yang dirancang oleh manajemen untuk merumuskan strategi, melaksanakan strategi, dan mengevaluasi strategi. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen strategi. Yang pertama ada lingkungan luar. Lingkungan luar tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan umum, yaitu terdiri dari ekonomi, politik hukum, budaya, teknologi, dimensi internasional, seperti globalisasi dan paham ekonomi, dan kondisi lingkungan alam. Selanjutnya ada lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari stakeholder, pelanggan, klien, pemasok, pesaing, suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Selanjutnya, ruang lingkup tersebut ada lingkungan bagian dalam yang terdiri dari manusia, finansial seperti sumber, alokasi, dan kontrol dana. Selanjutnya ada fisik yang terdiri dari gedung, kantor, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem dan teknologi, dan yang terakhir adalah sistem nilai dan budaya organisasi. Bab selanjutnya yaitu lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Lingkungan perusahaan tersebut terdiri dari lingkungan jauh, lingkungan industri, dan yang ketiga adalah lingkungan operasional. Lingkungan jauh meliputi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Dan bagian lingkungan industri terdiri dari hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan persaingan antar perusahaan. Yang ketiga adalah lingkungan operasional. Lingkungan operasional ini terdiri dari pesaing, pelanggan, kreditur, tenaga kerja, dan selanjutnya adalah pemasok. Selanjutnya mengenai bab analisis lingkungan internal. Bab tersebut yang akan dikaji meliputi kompetensi inti, analisis FRIO, dan yang ketiga adalah matrik evaluasi faktor internal atau disingkat seperti IEE. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing, menciptakan nilai yang lebih tinggi dari pelanggan atau menawarkan produk dan pelayanan dengan nilai yang sebanding dengan nilai lebih rendah. Selanjutnya, analisis FRIO. Analisis ini berguna untuk mengevaluasi anugerah sumber daya perusahaan dalam kerangka kerja yang menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah matrik evaluasi faktor internal. Matrik ini adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis menentukan strategi. Analisis ini ada empat macam seperti SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan tersebut adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yaitu terbatas atau kekurangan dalam sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Selanjutnya ada peluang. Peluang tersebut terbagi berbagai lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan. Bab selanjutnya, kita akan bahas mengenai alternatif strategi. Alternatif strategi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Variasi strategi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah integrasi ke depan, yang kedua ada integrasi ke belakang, dan yang ketiga adalah integrasi horizontal. Integrasi ke depan ini, kita akan mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjualan dengan eceran. Yang kedua adalah integrasi ke belakang. Integrasi ini, kita akan mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok atau yang disebut dengan supplier.
Dan yang ketiga adalah integrasi horizontal. Integrasi ini kita akan mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing atau biasa disebut dengan kompetitor. Keunggulan bersaing ini adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Manfaat keunggulan bersaing yaitu yang pertama adalah perusahaan akan memiliki reputasi yang baik, yang kedua memiliki keuangan yang baik selama beberapa tahun, yang ketiga proses kerja dalam sebuah tim pada perusahaan akan menjadi lebih efisien. Contoh dari keunggulan bersaing ini adalah kita akan mengambil perusahaan Astra International. Perusahaan ini memiliki karakteristik kewirausahaan yang baik untuk menghadapi kesenjangan dalam tenaga kerja yang mereka hadapi dengan cara merekrut fresh graduate dan lulusan universitas setiap tahunnya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenangkan persaingan dan memperoleh sumber daya manusia yang baik. Dengan cara inilah yang membuat Astra International memiliki keunggulan kompetitif. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kebanyakan salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.